Ibu Kepala Kantor selaku pimpinan rapat, yang saya hormati Ibu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, yang saya hormati perwakilan pemerintah kabupaten kota, dan yang saya hormati Ibu Camat, dan yang saya hormati Ibu Kepala Desa beserta sekretaris desa, dan yang saya hormati Bapak Ibu dan saudara-saudari masyarakat yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat hadir dalam rapat persiapan kegiatan redistribusi tanah pada hari ini dalam keadaan sehat. Rapat hari ini bertujuan untuk menyewakan persepsi, menyampaikan tahapan kegiatan, serta membangun koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan redistribusi tanah agar berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Redistribusi tanah negara di Desa Matahari dilaksanakan karena kepemilikan dan penguasaan tanah oleh masyarakat telah melampaui batas maksimum 3.000 meter persegi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ATR BPN Nomor 6 Tahun 1998. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan penguasaan tanah sehingga memenuhi kriteria sebagai objek redistribusi dalam rangka reforma agraria. Kegiatan ini merupakan bagian dari program reforma agraria yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Tujuannya untuk menata kembali penguasaan tanah agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mewujudkan pemerataan kepemilikan, memberikan kepastian hukum hak atas tanah, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Baik, untuk rapat hari ini akan dipandu oleh moderator Ibu Lady Widya Indrarini. Untuk Ibu Lady Widya Indrarini saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ibu pertanyaan ini saya dari Widya Indrarini. Saya di sini berperan sebagai moderator. Setelah mendengar pembukaan dari kepala kantor, untuk itu marilah kita memasuki acara berikutnya, yaitu pemaparan sekaligus arahan dari Bapak dan Ibu Kepala Kantor dan Kepala Seksi kepada Bapak Omar Dhani sebagai Kepala Kantor dan Ibu Hanum Salsabila sebagai Kepala Seksi dan Kesehatan. Baik, yang pertama, gambaran umumnya, Desa Matahari adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Lestari, Kabupaten Lembah Hijau, Provinsi Nusantara Raya. Jumlah keseluruhan bidang tanah di desa ini sebanyak 147 bidang dengan luas total wilayah mencapai 508 hektar. Sebagian besar tanah di Desa Matahari dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan non-pertanian. Lahan pertanian terdiri atas 95 bidang tanah, sedangkan 52 bidang lainnya digunakan untuk keperluan pertanian yang seluruhnya diperuntukkan bagi bangunan permukiman. Secara administratif, batas wilayah Desa Matahari adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Anggrek, Desa Melati, dan Desa Mawar. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lembah Oren. Sebelah selatan berbatasan dengan dari sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tulik, Desa Pamuja, dan Desa Sepatu. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Anggrek dan Desa Tulik. Kemudian penggunaan tanah. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2004, penggunaan tanah adalah wujud tutupan
permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. Berdasarkan data penggunaan tanah di Desa Matahari tersebut, mayoritas pemanfaatan lahan diperuntukkan bagi sektor pertanian, yaitu sebanyak 95 bidang tanah dengan total luas mencapai 5.347 meter persegi. Kemudian status tanah. Berdasarkan hasil visualisasi peta status tanah di Desa Matahari, dapat diketahui bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah oleh masyarakat telah melampaui batas maksimum yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ATR BPN Nomor 6 Tahun 1998, yakni lebih dari 3.000 meter persegi. Dengan demikian, Desa Matahari dapat dinyatakan memenuhi kriteria sebagai tanah objek redistribusi. Selanjutnya dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UPA menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 2 menjadi dasar utama kebijakan dan reform dan redistribusi tanah. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 mengatur pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian dalam rangka land reform atau redistribusi tanah. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 mengatur secara khusus pelaksanaan reforma agraria, termasuk redistribusi tanah sebagai bagian dari penataan aset atau orang. Yang terakhir, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3 menjadi dasar konstitusional bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk strategi pemberdayaannya. Berikut strategi pemberdayaan masyarakat dalam redistribusi tanah yang telah dikuasai masyarakat dalam reforma agraria secara ringkas dan sistematis. Yang pertama, pemetaan aset dan akses atau dual approach. Sesuai kebijakan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2018, redistribusi tidak hanya pemberian sertifikat penataan aset, tetapi juga pemberian akses ekonomi, penataan akses, karena harus diikuti dengan dukungan usaha agar produktif. Yang kedua, penguatan kelembagaan ekonomi, yaitu pembentukan kelompok tani atau koperasi, koperasi legalitas usaha, NIB, koperasi, BUMDes. Tujuannya untuk memperkuat posisi tawar dan memudahkan akses bantuan. Yang ketiga, peningkatan kapasitas SDM, penyuluhan pertanian atau perkebunan, pelatihan manajemen usaha, identifikasi komoditas agar tanah yang telah dilegalkan benar-benar menghasilkan pendapatan. Yang keempat, akses permodalan, fasilitas atau perbankan. Yang kedua, kemitraan dengan lembaga keuangan. Sertifikat hasil redistribusi dapat menjadi dasar akses pembiayaan produktif. Yang kelima, penguatan akses pasar. Ada kemitraan dengan off-taker, pengolahan hasil atau hilirisasi, dan dukungan pemasaran digital. Tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah dan stabilitas pendapatan. Dan yang keenam, ada pendampingan dan pengawasan. Yang pertama, edukasi hukum agar tanah tidak cepat dialihkan. Yang kedua, monitoring pemanfaatan lahan. Dan yang terakhir, penyelesaian konflik agraria. Lalu ada jadwal kegiatannya. Untuk jadwal kegiatannya sendiri, yang pertama ada tahap persiapan, mulai dari identifikasi peninjauan lokasi hingga koordinasi awal pemerintah daerah dan instansi terkait. Yang kedua, pembentukan panitia atau tim. Yang ketiga, penyusunan rencana teknis. Dan yang keempat, inventarisasi dan verifikasi yang memuat pendataan fisik, penelitian data empiris serta penyusunan daftar sementara tahun penerima. Yang kelima, sosialisasi dan klarifikasi.
Pertama, persyaratan dan administrasi, dan yang terakhir evaluasi awal dan pelaporan. Untuk rangkaian kegiatan redistribusi tanah yang akan direncanakan, yang pertama ada tahap persiapan awal. Kegiatan ini meliputi identifikasi lokasi, jumlah dan luas bidang objek redistribusi, namun pemilik bidang dan penggunaan serta pemanfaatan bidang tanah. Dan ini akan berlanjut sampai ke penyusunan laporan akhir, laporan teknis dan administratif pelaksanaan redistribusi. Dan untuk kegiatan ini sendiri akan dimulai pada bulan Maret tahun 2026 ini. Pada tahap persiapan awal akan dimulai dari bulan Maret hingga nanti akhirnya penyusunan laporan akhir akan berakhir pada bulan Oktober. Selanjutnya ada struktur panitia. Untuk struktur panitianya bisa dilihat di layar. Mulai dari pertama ketua pelaksanaan kegiatan, wakil ketua pelaksanaan kegiatan, sekretaris wakil ketua pelaksanaan kegiatan, satuan tugas penyuluhan kegiatan, hingga ke satuan satgas pembukuan dan penerbitan sertifikat kegiatan. Dan untuk rencana anggaran belanjanya, kegiatan redistribusi tanah ini kami menghitung total anggaran sebesar 270 juta yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan pada tahap persiapan dan perencanaan pelaksanaan redistribusi, penerbitan dan penyerahan sertifikat, monitoring dan evaluasi, hingga yang terakhir biaya pendukung yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Baik, sekian, terima kasih untuk presentasi itu dia, untuk presentasi yang kami sampaikan dari pihak kantor. Mungkin untuk para ibu-ibu perwakilan ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kami persilakan kepada ibu perwakilan pemerintah kabupaten atau kota, camat, kepala desa, sekretaris desa maupun perwakilan rakyat yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan terkait persiapan redistribusi tanah ini. Selanjutnya akan diawali dari perwakilan pemerintah kabupaten atau kota dengan Ibu Ardiana dipersilakan. Gak nyampe. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin Bapak Mentor Kabupaten Bogor Hijau serta Ibu Seksi, Kepala Seksi dan Ibu-ibu sekalian. Sebagai perwakilan dari pemerintah kabupaten, saya ingin menanyakan bagaimana kriteria dasar hukum serta mekanisme verifikasi dalam penetapan lokasi dan calon penerima redistribusi tanah agar program ini tepat sasaran, menjamin keadilan sosial serta dilaksanakan secara transparan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Pak Seksi dan Pak Kanta. Sebagai camat, saya ingin mengetahui bagaimana mekanisme koordinasi yang dilakukan antara Kecamatan Lestari, pemerintah Desa Matahari dan instansi terkait agar proses redistribusi tanah berjalan lancar serta selaras dengan program pembangunan di wilayah Kecamatan Lestari. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Sebagai camat, saya ingin menanyakan terkait kriteria penentuan warga yang berhak menerima redistribusi tanah, serta bagaimana dampaknya terhadap struktur kepemilikan tanah di desa.
pola administrasi dan prosedur pengajuan permohonan redistribusi tanah di tingkat desa agar tertib dan terdokumentasi dengan baik. Terima kasih. Saya sebagai masyarakat izin bertanya, apa saja syarat untuk bisa mendapatkan tanah dari program redistribusi tanah? Lalu, bagaimana caranya agar proses pembagiannya dilakukan secara adil dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk seluruh pertanyaan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Dani sebagai Kepala Kantor dan Ibu Hanum Salsabila sebagai Kepala Seksi untuk menjawab pertanyaan. Dimulai dari perwakilan pemerintah kabupaten atau kota, Ibu Ardiana dengan bertanya bagaimana kriteria penetapan lokasi dan calon penerima redistribusi tanah agar program ini tepat sasaran serta menjamin prinsip keadilan dan transparansi. Baik, saya izin menjawab untuk perwakilan pemerintah kabupaten kota Ibu Ardiana. Kriteria penetapan lokasi didasarkan pada hasil inventarisasi tanah yang memenuhi syarat sebagai objek redistribusi, seperti tanah negara yang telah dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat, atau tanah yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan calon penerima ditentukan berdasarkan kriteria subjek reforma agraria, antara lain warga setempat, warga yang belum memiliki tanah atau memiliki tanah dalam jumlah terbatas, serta memenuhi persyaratan administrasi. Untuk menjamin keadilan dan transparansinya, proses pendataan dan penetapan dilakukan secara terbuka, diumumkan kepada masyarakat, serta melibatkan pemerintah desa dan aparat desa. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya kepada Kepala Kantor Bapak Muhammad Dani. Apakah Ibu Ardiana sudah berjawab? Terima kasih atas jawabannya Bapak Kepala Kantor Kabupaten Lumajang. Baik, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Francisca Marcella Ratumargun sebagai perwakilan dari kecamatan. Pertanyaannya yaitu bagaimana mekanisme koordinasi antara kecamatan dengan desa dan instansi terkait untuk memastikan proses redistribusi tanah berjalan lancar serta selaras dengan program pembangunan di wilayah kecamatan. Untuk menjawab pertanyaan ini dipersilahkan Kepala Seksi Bu Hanum Salsabila. Baik, saya jawab atas pertanyaan tersebut. Koordinasi dilakukan melalui rapat lintas sektor yang melibatkan kecamatan, desa, dan kantor pertanahan. Kecamatan berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten atau kota dan pemerintah desa. Selain itu, data penerima dan lokasi redistribusi akan diselaraskan dengan program pembangunan kecamatan seperti pembangunan pertanian, pemberdayaan UMKM, atau penataan wilayah, sehingga program redistribusi tidak berjalan sendiri tetapi mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Seksi. Kepada Ibu Francisca Marcella Ratumargun. Terima kasih. Selanjutnya ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Evi Hapsari Nur Aziza sebagai Kepala Desa. Pertanyaannya yaitu bagaimana kriteria penentuan warga yang berhak menerima distribusi tanah dan bagaimana dampaknya terhadap struktur kepemilikan tanah di desa. Kepada Bapak Muhammad Dani sebagai Kepala Kantor, saya persilakan. Baik, terima kasih. Izin menjawab. Untuk kriteria warga yang berhak menerima redistribusi tanah itu mengacu pada ketentuan yang berlaku, seperti warga desa setempat, warga yang belum memiliki tanah atau memiliki tanah kurang dari batas minimum, serta memenuhi persyaratan administratif dan faktual. Dampaknya terhadap struktur kepemilikan tanah di desa adalah terciptanya pemerataan penguasaan tanah, mengurangi ketimpangan, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui pemanfaatan tanah secara produktif. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kepada Ibu Evin Harsani Raina, apakah terjawab? Beralih ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Najwa Salsabila sebagai sekretaris desa. Pertanyaannya yaitu bagaimana tata kelola administrasi dan prosedur pengajuan permohonan redistribusi tanah di tingkat desa agar tertib dan terdokumentasi dengan baik. Kepada Ibu Najwa Salsabila sebagai kepala seksi, saya persilakan. Baik, tata kelola administrasi dilakukan melalui pencatatan yang sistematis, mulai dari pendaftaran permohonan, verifikasi dokumen, hingga penyusunan daftar nominatif calon penerima. Prosedur pengajuan dilakukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen pendukung seperti identitas diri dan surat keterangan dari desa. Seluruh berkas diarsipkan secara tertib dan dapat diawasi oleh tim pelaksana untuk memastikan akuntabilitas. Baik, terima kasih Ibu Kepala Seksi. Kepada Ibu Najwa Salsabila, apakah terjawab? Baik, kita akan menuju ke pertanyaan terakhir dari Ibu Dasamonika Pasha sebagai perwakilan dari masyarakat. Pertanyaannya yaitu apakah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi penerima redistribusi tanah dan bagaimana jaminan bahwa prosesnya dilakukan secara adil serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Kepada Bapak Muhammad Dhani sebagai Kepala Kantor, saya persilakan. Baik, izin menjawab. Persyaratan umum itu meliputi status sebagai warga setempat, belum memiliki tanah atau memiliki tanah dalam jumlah terbatas, serta memenuhi ketentuan administratif yang ditetapkan. Proses ini dilakukan melalui pendataan, verifikasi lapangan, dan pengumuman daftar calon penerima secara terbuka. Jadi untuk jaminan keadilan diberikan melalui mekanisme transparansi, pengawasan oleh instansi terkait, serta adanya dasar hukum yang kuat dalam penetapan dan penerbitan sertifikat hak asasi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Bapak Kepala Kantor. Kepada Ibu Dasamonika Pasha, apakah sudah dijawab? Baik Ibu-Ibu sekalian, apabila tidak ada lagi yang ingin disampaikan, maka sampaikan kita pada penghujung acara rapat persiapan redistribusi tanah pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama seluruh pihak. Semoga kegiatan redistribusi tanah yang akan dilaksanakan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat seluruhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.